Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Cinatan. Ini membahas charger segar yang 65 watt ini ya. Ada yang sudah membeli ternyata dan kebingungan ya soal perjalanan portnya ya. Nah, kali ini aku akan mengulas ya. Jadi port ini di sini tercantum ya tulisannya 167 watt, di sini 65 watt ya. Ketika kita menggunakannya uh, dua aja seperti ini, antara yang 65 dan USB-A, itu berubah tidak sama yang di sebelah sini wattnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, loh kok tidak bisa wattnya kecil sekali? Nah, ya benar, beda ya antara yang 65 watt dan 67 watt ketika digunakan dengan USB-A itu hasilnya beda. Hasil watt yang keluar. Walaupun saat digunakan sendiri ya, dia bisa sampai 65 watt sesuai dengan tulisannya di sini, mencapai seperti itu. Tapi ketika digunakan bersamaan dengan yang USB-A itu beda cerita. Ini saya contohkan ke power bank ya. Ini saya tancapin dulu sebentar. Nanti jadi biar bisa pembuktiannya disaksikan secara bersama-sama. Nah, ini kita tancapin dulu ya. Seperti ini. Ini kita tunjukin dulu deh. Ini kalau portnya ini, kalau port C1-nya, nah ini kita tunjukin. Jadi biar ketahuan ini berapa watt ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini bisa mencapai 65 watt ya. Betul ya? Nah, 65 watt. Sekarang kita ke C2. C2-nya berapa ya? Kita lihat sama-sama. Cuman tidak bisa ya. Kayaknya C2 ini juga aku bingung ini. Kok sukanya mental ke Finersi. Nah, ya. Nah, ini ada keanehan memang sih. Cuman tidak berarti masalah. Tidak. Kita buktikan langsung pengecasan ya. Kita buktikan langsung pengecasan. Nah, ini ya. Kita langsung buktikan pengecasan. Kalau dia bisa mencapai pengecasan maksimal. Nah, ini. Kita tunjukin ya. Nah, ini C2 ya. Nah, kita sama-sama lihat ini. Dia bisa mencapai, nah, ya kan? 60 watt. Ini kalau ini bisa 63. Ya. Kabelnya ini di kabelnya 63, alatnya ini 60. Nah, berarti bisa ya, bisa mencapai ya. Nah, yang menjadi persoalan ketika port yang C2 ini digunakan, itu pengecasan USB-A itu bisa fast charging di sini. Ntar aku tunjukin ya. Nah, ini. Di sini memang ada perubahan ya, perubahan daya yang masuk ya sebenarnya. Nah, di sini muncul fast charging, logo fast charging ini yang tanda merah ini ya. Tanda merah kecil. Ya, muncul ya. Nah, ini yang dipertanyakan. Ketika ini dipindah, nah, dipindah ke port yang C1, pengecasannya itu hanya masuk 15 watt. Walaupun sini tidak digunakan loh. Nih kita lihat ya, sama-sama dulu ya. Kita tunggu sampai dia maksimal. Nah, ini. Dia masuk hanya 15 watt. Nih, 15 watt. Ya. Padahal jelas ya kalau C1 itu 65 watt ya. Dan di sini tidak ada fast chargingnya. Nih, logo merahnya nggak ada. Ya, clear ya. Nah, tapi
Nah, bedanya ini di sini. Ketika kita menggunakan yang port C2, ini bisa pengecasan ke sini sesuai dengan pembagian yang ada di deskripsinya ya. Kalau di mana C2-nya itu 45 watt, ini bisa fast charging. Dipindah pun juga demikian. Misalkan kita pindah ini ke mana? A2. Nah, ini ngerestart dulu ya, ngerestart dulu. Nah, baru muncul. Kita tunggu sebentar ya. Ini akan ngerestart ini. Ini sebentar lagi ngerestart. Nah, mati. Nah, baru ngerestart. Nah, di sini dia akan muncul fast charging-nya. Nah, ini logo merahnya. Ya. Jelas ya? Jadi buat teman-teman yang nanyain, loh kok masuknya seperti itu, nggak bisa maksimal? Ya memang seperti itu, pembagiannya. Dan ketika kita menggunakan port yang C1 dan C2, di sini akan muncul 15 watt. Dia tidak akan merubah daya yang ada di port C2, hanya merubah di USB-A-nya menjadi tidak fast charging karena sudah terpakai 15 watt ini. Nah, ini muncul 15 watt nih. 15 watt ya ini munculnya. 15 watt. Untuk C1-nya. Karena pembagian yang di C2-nya itu tetap watt-nya. Nah, itu kerennya di situ. Itu keren. Jadi dia tidak merubah yang di C2-nya. Yang di port 67 watt. Sementara untuk pengecasan di USB-A-nya, fast charging-nya akan hilang. Logonya tidak ada lagi. Logonya tidak ada lagi. Logo merah, tanda merah fast charging itu nggak ada lagi. Nah, ini ketika kita gunakan secara bersamaan seperti ini, ya. Jadi jangan kaget, waduh, ini tadi bertubi-tubi pertanyaannya kok setelah membeli katanya digunakan port C1 dan A1 kok cuman masuknya kecil sekali. Ya memang seperti itu. Gitu loh. Kalau mau portnya yang gede, kita gunakan yang di C2. Itu USB-A-nya dua-duanya bisa fast charging. Nah, paham ya? Sampai di sini paham ya? Pembagiannya seperti itu. Jadi bukan karena ada trouble atau gimana, enggak. Yang cuman sampai sekarang aku belum bisa mengetahui itu ketika pengecekan definisi aja di di C2 itu kok tidak bisa kedetek seperti itu aja. Cuman itu aja. Tapi kalau secara formasi 442, sepak bola lagi. Ya, seperti ini sudah benar. Ya, pengecasan seperti ini sudah benar, ya. Kita fokus kalau memang mau kita ngecas ke MacBook yang 60 watt, gunakan C1 boleh, C2 boleh, tetapi secara single factor. Wah, itu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan gunakan bersama-sama kalau mau mengecas MacBook atau laptop yang 60 watt. Tapi kalau menggunakan pengecasan seperti ini, ya itu tadi sudah aku jelasin di depan ya. Kalau kita menggunakan yang C2 baru USB-A-nya bisa fast charging. Sementara kalau kita menggunakan yang C1, C2 ini tidak bisa fast charging. Ini sekali lagi saya buka ya, ini ya. Ini kalau kita menggunakan C1 ya, di sini tidak bisa fast charging. Walaupun dia keluarnya cuma 15 menit, 15 watt ya. Dia tidak bisa fast charging. Nah, ini aku tunjukin ya. Jadi jangan kebingungan. Ini memang sistem. Saya rasa sistem yang ada di S-Segar ini saya bilang cakep. Ya. Dia tidak muncul fast charging-nya. Jadi ketika fast charging ya gunakan yang C2. Oke? Aduh, sampai
kepental. Saya kira penjelasan saya sudah bisa dipahami ya. Kalau es segar ini bagus. Saya senang sekali dan saya rekomen. Oke? Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Oke, thank you.